Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pertama saya mengucapkan selamat untuk sikapnya. Mereka layak menang di babak pertama. Di babak pertama dengan cara bermain kami seperti itu, terlalu longgar, memberikan kesempatan kepada pemain-pemain Persikap yang memang memiliki kecepatan untuk melakukan penetrasi ke daerah pertahanan kami. Babak kedua kami bermain lebih baik, kami mendominasi pertandingan. Sayang satu lagi kesalahan ketika terlalu cepat mengambil keputusan untuk melakukan sliding. Gol tercipta, gol ketiga Persikap tercipta. Nah ini situasi seperti ini sudah sering sekali terjadi, dan kami juga berkali-kali melakukan evaluasi untuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan, tapi ternyata saya harus bekerja lebih keras lagi untuk memperbaiki kesalahan ini. Kemudian satu pelajaran penting di sini bahwa semua pemain ketika mereka bermain untuk Persela, mereka harus bermain benar-benar untuk Persela. Ya, saya orang Aceh, saya lebih Lamongan dari pemain-pemain asli Lamongan di sini mungkin. Ya, kami datang ke sini untuk memberikan semuanya untuk Persela. Nah, ini tentu ketika gol kedua terjadi, saya nggak melihat itu sebuah pelanggaran yang sampai Rizky harus tertidur di situ sehingga kami bermain dengan 10 orang lagi. Ya, dengan 10 orang kembali lagi Persela kemasukan ketika satu pemain nggak aktif. Ini harusnya menjadi pelajaran berharga, dan semua apa yang dilakukan Persikap sudah kami antisipasi semua. Ya, tapi faktanya mereka bisa buat 3 gol. Ya, sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih untuk pemain yang sudah berjuang semaksimal mungkin. Mereka sudah berjuang sekuat tenaga untuk mengejar ketertinggalan, tapi faktanya memang kami harus kalah dengan skor 3-2. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada supporter yang baik supporter Kursa Boys maupun Mania ya, yang sudah tidak henti-hentinya sepanjang laga memberikan semangat. Ya, saya merasa malu. Masih belum bisa memberikan kebanggaan buat mereka, tapi mudah-mudahan ke depan kami akan bisa memberikan kebahagiaan untuk seluruh pendukung Persela dimanapun berada. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mengenai pertanyaan tadi, jujur kami tidak bermain seperti yang biasanya. Ketika latihan, terus kami membiarkan teman-teman Persikap enak pegang bola. Kita membuat keputusan yang tidak baik, dan yang jelas kami tidak puas dengan hasil ini. Dan saya ucapkan, saya minta maaf, saya mewakili teman-teman semua pemain, pelatih, saya ucapkan minta maaf kepada seluruh supporter Persela Lamongan atas hasil malam ini. Dan lagi-lagi saya sampaikan kalau insya Allah pertandingan selanjutnya kami akan tampil lebih baik lagi, dan insya Allah kami raih 3 poin. Mungkin itu dari saya. Oke, langsung saja rekan-rekan media. Ya. Melihat pertandingan babak pertama, Persela kan tampil sangat buruk sekali. Artinya dari sisi depan, lini depan, tengah maupun belakang, itu kan tidak ada semacam organisasi yang bagus, sehingga transisi bola juga tidak ada di situ ya. Akhirnya apalagi dalam latihan pun Coach Fahri sering menginstruksi atau mengingatkan pemain bahwa nomor 17, nomor 10, nomor 19 itu kan patut diwaspadai. Tapi sepertinya tadi tidak ada hal seperti itu. Nomor 17 seringkali dia lari sendirian sehingga lolos menusuk ke arah gawang, sehingga 2 gol sebelumnya juga terjadi seperti itu. Faktor apa sebetulnya? Non teknis atau apa dari pemain sendiri sehingga sulit mendengar instruksi dari Coach Fahri. Yang kedua, babak kedua sebetulnya juga ada peluang lebih dari 2 gol lagi untuk ke Persela. Yang satu head-to-head antara striker dan kiper, tentunya kiper mampu menyelamatkan itu. Ya, itu kembali lagi bahwa barisan belakang sangat lemah. Terutama ada ya
saya sebut saja, misalkan Salman, dia lebih banyak jogging di tempat daripada mengejar pelat. Sehingga saya berdiskusi dengan teman-teman, kasihan yang satunya bekerja keras tapi Salman jogging di tempat. Faktor apa? Non teknis apa sekiranya yang itu bisa mempengaruhi hal itu? Ya, saya melihat Salman, saya melihat Salman bermain cukup baik ya. Artinya terlepas dari kesalahan yang dia buat ketika terjadi gol, tapi kesalahan itu sebenarnya bisa ditutup kalau Mahyudin tidak terlalu cepat sliding. Ya. Sliding itu keputusan terakhir. Sliding itu keputusan terakhir karena ketika belum apa-apa sudah menjatuhkan diri, ya itu udah gak ada kesempatan lagi untuk kejar bola. Ya saya melihat Salman, oke dia buat salah itu, tapi ini sepak bola, kesalahan umum kamu harus bantu, kamu harus segera tutupi. Ya. Nah keputusan sliding yang terlalu cepat itu yang menjadi petaka bagi pemain belakangan. Ya, karena masih 40 meter dari daerah kita. Ya, ini yang saya sayangkan ya, berkali-kali kecerobohan ini selalu terjadi. Ya, pemain belakang nggak boleh ceroboh. Ya, pemain belakang kalau Julham oke boleh buat salah, Julham sayap belakang kiper apalagi nggak ada kecerobohan itu. Tapi faktanya kami selalu mengulangi kesalahan yang sama. Ya. Semua pemain-pemain Persikap, semua yang dilakukan Persikap, semua sudah kita antisipasi pada saat latihan kemarin. Ya, di meeting, di latihan, kami lakukan itu semua. Ya, tapi ini tadi kembali lagi saya sampaikan bahwa ini sepak bola, kita mungkin melihat di lapangan gampang. Ya, mungkin mudah buat kita untuk melihat, oh kenapa nggak bisa. Tapi situasi di lapangan itu berbeda. Mereka juga sebagian besar pemain-pemain muda juga. Ya mungkin beda. Kelihatan ketika menikmati permainan itu antara pemain Persela dengan pemain Persikap. Pemain Persikap pemain muda-muda, mungkin pemain kita juga ada beberapa yang muda. Tapi saya mau tanya sekarang, jam main mereka di musim sebelumnya banyak nggak? Banyak. Hah? Bukan, pemain Persela. Ya, mereka bekas PON, mereka pemain yang sudah kumpul lama, mereka menikmati betul. Ya, artinya kami kalah 3-2 dengan tim yang salah satu tim terbaik di Liga 2. Saya harus katakan bahwa Persikap salah satu tim terbaik yang Liga 2. Karena mereka pemain-pemain yang sudah biasa bermain lama, sudah tahu satu sama lain. Nah kami baru 2 bulan dan 2 bulan mempersiapkan diri. Beberapa pemain ex Persela yang masih ada di sini, ini bukan pemain-pemain yang dapat jam terbang banyak pada saat mereka di musim lalu di Persela. Mungkin hanya Julham yang punya pengalaman, yang punya jam main. Tapi pemain-pemain lain nah ini mereka sedang berkembang sekarang ini. Mereka sedang memperbaiki kemampuan mereka. Nah saya berharap 2 kekalahan kami dengan cara yang cukup tragis seperti ini yang bisa menjadi pelajaran berharga buat saya sebagai pelatih. Tentu saya akan cari semua solusi, saya akan mencoba untuk secepatnya merespon kekalahan ini supaya kesalahan-kesalahan yang sama tidak terjadi lagi. Ya. Oke, ada lagi? Coach, menyambung ucapan coach tadi yang ngomong bicara soal pemain bermain setengah hati katakanlah, tidak seperti coach yang orang Aceh tapi lebih tahu soal Persela. Berarti apakah ada sesuatu di dalam tim itu? Saya nggak melihat pemain setengah hati ya, mereka sudah memberikan semua, mereka sudah memberikan ke tim ini. Tapi ketika ada situasi seperti pelanggaran yang terjadi terhadap lahirnya gol kedua, ya mungkin semua satu stadion tahu itu. Ya, gol kedua, bagaimana mudahnya mereka? Nah, ketika Rizky pegang bola, kemudian ada benturan sedikit, tertidur, wasit nggak tiup. Kalian bisa lihat nggak? Ya, saya nggak pernah lihat ini ada situasi seperti ini. Ya, dan habis itu bisa sprint lagi. Saya akan bicara sama Rizky selalu. Maksud saya, ini semua kalau cuma benturan sepak bola itu olahraga laki-laki. Ya, olahraga laki-laki, bahkan ketika sobek kepalamu pun, kalau kamu masih bisa lari-lari. Kalau sakit berarti kamu betul-betul siap untuk nggak main lagi. Tapi faktanya apa? Begitu tarik keluar langsung bisa main. Hah? Kalian lihat semua? Ya, saya bukan tipe pelatih yang suka menghakimi pemain. Saya akan berusaha melindungi semua pemain. Tapi ketika satu stadion tahu apa yang terjadi di situ,
saya perlu menjelaskan juga. Nah, ini yang saya bilang bahwa semua di sini berasal dari hampir seluruh pelosok Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Ya. Kami semua ini menganggap Persela. Kami ingin ya, kami abaikan semua fanatisme daerah kami. Kami sekarang berada untuk mengembalikan Persela ke Liga 1. Dan ini semua harus sama. Caranya dengan apa? Ya berani mati di lapangan, kalau bahasa kasar saya itu. Ya. Mentalitas tuh. Ya ini soal mental. Ini soal mental, saya sampaikan sekali. Ini soal mental. Ya. Oke, ada apa? Satu lagi. Terakhir ya. Ada ketegangan nggak sih, maksudnya kalau sehingga pemain kandang pertama ditonton oleh supporter udah lama juga nggak? Mereka mungkin emang dicoba sering, tapi ini kan pertandingan resmi ada sedikit grogi nggak sih kalau lihat? Ya, saya bisa merasakan itu karena itu tadi yang saya bilang bahwa mereka masih belum banyak pengalaman dia main di kompetisi. Ya, ini tentu menjadi tantangan tersendiri buat mereka ketika mereka main di hadapan begitu banyak penonton di pertandingan pertama. Mereka kemarin kalah di laga pertama juga. Ya, mereka ingin memberikan yang terbaik, tapi mungkin caranya yang ya, ini yang saya bilang tadi bahwa ada aspek teknik, taktik, fisik, mental di sini. Ya, tapi tidak semua. Ya, pemain-pemain lain juga sudah berjuang. Babak kedua kami harus saya sampaikan bahwa babak kedua kami bermain lebih baik, lebih disiplin. Ya, bahwa kami main dengan tidak 4-3-3 lagi. Saya kemarin tadi rubah menjadi 3-5-2. Ya, ini salah satu opsi yang saya harus lakukan. Perubahan itu dari 4-3-3 ke 3-5-2. Ini perubahan yang menghasilkan 2 gol tadi. Ya, ini tentu bisa menjadi pertimbangan saya nanti untuk ke depan apakah kami akan tetap bermain dengan 4-3-3 atau 3-5-2. Ya. Oke, kita akhiri. Oke. Cukup ya. Oke, kita akhiri postmed respon pada malam hari ini. Terima kasih sudah datang dan pemain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,